kajian ilmu fikih kita membahas tentang masalah sunnah sebelum sholat, yakni ada dua perkara, yakni azan dan iqamah. Kemudian di dalam sholat, yakni tentang tasyahud awal dan qunut di dalam sholat subuh. Jadi apabila kita tertinggal membaca qunut di dalam sholat subuh, maka diganti dengan sujud sahwi. Lalu apabila kita juga tertinggal dengan tasyahud awal, boleh diganti dengan sujud sahwi. Ini termasuk sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi, yakni tahiyat awal. Bila kita ketinggalan tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Lalu ketika kita sholat subuh kemudian kita lupa membaca kunut, maka diganti dengan sujud sahwi. Begitupun di bulan Ramadan. Misalkan di bulan Ramadan, di dalam pertengahan Ramadan kita sholat witir lalu membaca kunut, ketinggalan, maka diganti dengan sujud sahwi. Itu dalam pertemuan kita yang lalu. Baik, kita akan lanjutkan. Wahai atuha khamsata asara khaslatin. Jadi dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sunnah hayat. Sunnah hayat artinya apabila kita tertinggal melakukannya, maka tidak diharuskan sujud sahwi. Ya. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, wa 'inda ar-rukui war raf'i minhu, ketika takbiratul ihram dan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Mengangkat kedua tangan kita, misalkan Allah, mengangkat. Apabila kita tidak mengangkat juga sah salat kita. Apakah letaknya di lurus dengan bahu, apakah lurus dengan sejajar dengan telinga, itu terserah. Ya, tapi kita kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka letaknya lurus dengan telinga, ya, dengan telinga kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita lurus dengan bahu, itu pun tidak bermasalah, ya, karena mengangkat tangan ini termasuk sunnah hayat, artinya sunnah yang apabila tertinggal itu tidak harus sujud sahwi. Lain halnya dengan sunnah ab'ad tadi, yakni apabila tertinggal maka harus dengan sujud sahwi, seperti ketinggalan kunut, ya, seperti kelewatan tasawuf awal. Nah, itu harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi ketika sunnah hayat, ketika mengangkat tangan, baik itu dalam takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itulah yang rukunnya. Ucapan Allahu Akbarnya itulah yang rukun. Ketika mengangkat tangan, itu adalah sunnah. Kalau mengangkat tangan itu sunnah, ya, itu sunnah. Jadi Allahu Akbar, misalkan itu mengangkat tangan itu sunnah. Yang rukunnya adalah takbiratul ihramnya itu Allahu Akbar, itu yang rukun. Ketika ruku pun sama. Ketika ruku sama dan bangkit dari ruku itu pun sama, ya. Misalkan Allahu Akbar, misalkan dari berdiri kemudian kita hendak ruku, kemudian bangkit dari ruku, misalkan, itu pun termasuk sunnah hayat, ya. Jadi ada perbedaan mengangkat tangan, letak mengangkat tangan itu apakah sejajar dengan telinga, apakah sejajar dengan bahu kita, ya. Itu apakah kita tidak mengangkat tangan langsung Allahu Akbar, ya, itu sah-sah saja karena itu termasuk sunnah.
Ya, jangan dipersoalkan seperti itu. Kemudian wa wad'ul yaminu 'ala shimal, meletakkan kedua tangan kita, ya, meletakkan tangan kita atas tangan kiri, artinya bersedekap. Bersedekap itu termasuk sunnah, ya, bersedekap itu termasuk sunnah. Di mana letak bersedekap? Bersedekap kalau imam kita, mazhab Imam Syafi'i, letaknya antara atas pusat di bawah dada, artinya di tengah ini perut, ya, di atas pusat di bawah dada. Tapi kalau Imam Hanafi, dia berada di bawah pusat, ya, dia berada di bawah pusat. Itu mazhab Imam Hanafi, ya, di sini dia bersedekapnya di bawah pusat, ya. Kalau kita di atas pusat di bawah dada. Ada yang di sini di dada, ya, itu pun memang ada sumber, ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terserah kita nak milih yang mana bersedekap, apakah di dada, apakah di atas pusat, apakah di bawah pusat, itu semua benar, ada riwayat, ya. Tapi kita mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i mazhabnya, berarti di atas pusat di bawah dada, ya, berarti di atas pusat di bawah dada. Itu yang penting, tangan kiri kita di bawah, tangan kanan di atas kita. Itu bersedekap, ya, terserah letaknya. Tapi kita harus mengikuti imam kita, madhab Imam Syafi'i, di atas pusat di bawah dada. Itu termasuk sunnah. Kasarnya tidak bersedekap pun sah salat kita, ya, itu kasarnya, karena itu termasuk sunnah, ya. Lalu wa tawajjuhu, artinya apa? Membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu sunnah, hukumnya sunnah. Walaupun tidak dibaca, sah solat kita kasarnya, ya, itu sunnah. Tapi kalau kita solatnya ingin lengkap sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah doa iftitah tadi. Doa iftitah itu berbeda-beda, ya, banyak ragam. Ada dari kalangan yang lain dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Misalkan kalangan kita dari Muhammadiyah, dia tidak membaca Allahu akbar kabira, dia pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya. Itu doa iftitahnya beda, ya. Doa iftitahnya itu berbeda dengan kita, ya. Misalkan kalau orang-orang sana Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Tapi kalau kita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Itu semuanya benar, ya, semuanya benar, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah kita milih yang mana. Atau juga misalkan Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila, sudah selesai sampai situ, tidak jadi masalah. Ada riwayat juga seperti itu, ya, boleh, ya. Kemudian ada juga langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Nah, itu boleh juga, ya. Jadi semua ada riwayat, ada sumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita milih yang mana yang sesuai dengan hati kita, ya, yang sesuai, yang cocok dengan hati kita. Apakah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, apakah Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira, terserah, ya. Itu semua benar. Jangan menyalahkan yang ini, jangan menyalahkan yang itu. Semua ada sumber dari Rasulullah. Kemudian wal isti'adah,
membaca a'ud, membaca ta'awud. Apabila kita hendak membaca Quran, maka kita disunahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'nal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau akan membaca Quran, maka hendaklah engkau berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Tidak dibaca juga tidak jadi masalah. Karena apa? Itu sunnah. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita baca ta'awudz. Tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak jadi masalah, ya. Tapi karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nal Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan, ya, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu. Jadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ada dua versi. Kalau tentang a'udz ini ada dua versi. Ada yang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada yang membaca a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Itu semua benar, ya. Itu semua benar. Jadi misalkan a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua benar. Kemudian ada yang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi ada dua versi yang bersumber dari Rasul. Kalau kita membaca ta'awudz, ada a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu semua benar, ya, terserah kita. Tapi sudah kebiasaan kita yang banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Jadi itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Dibaca atau tidak dibaca, salat kita masih sah, ya. Itu wa tawajjuhu, kemudian wal isti'adah, membaca ta'awudz. Lalu wal jahru fi mawdi'i wal israru fi mawdi'ihi, mengeraskan bacaan kita pada saat-saat pada tempatnya, yakni misalkan yang dikeraskan itu sholat maghrib, ya, bacaannya dikeraskan. Kemudian sholat isya, kemudian sholat subuh, itu sunnah dikeraskan bacaannya, sunnah, ya, hukumnya sunnah. Jadi apabila sholat maghrib, maka bacaannya dikeraskan. Walaupun kita sendirian sholatnya di rumah misalkan, atau sholat di mana, maka usahakan keraskan bacaannya. Kalau ingin mendapatkan kesunahan, ya. Kalau tidak jadi masalah, dibaca dengan pelan, ya. Itu karena termasuk sunnah, ya, sunnah hayat namanya. Jadi sunnah yang tidak harus diganti dengan sujud sahwi, ya. Jadi itu. Jadi kemudian apabila sholat zuhur, sholat asar, maka kita pun bacaannya harus dilirihkan. Artinya tidak harus dikeraskan, ya, bacaannya tidak harus dikeraskan. Itu menurut sunnah. Ya, lain halnya dengan sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, itu harus dikeraskan bacaannya kalau kita ingin mendapatkan kesunahannya. Lalu wat ta'minu, membaca amin. Imam jamaah maka disunahkan membaca amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sama-sama imam membaca amin dan jamaah pun membaca amin, ya. Jadi imam harus membaca amin juga,
ya. Itu tapi sunnah, hukumnya sunnah, ya. Sunnah yang tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Karena apa? Barang siapa yang bertepatan aminnya, membaca amin itu dengan aminnya para malaikat, maka akan dikabulkanlah apa maksud dan tujuan orang tersebut. Kalau aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Makanya apabila imam amin, maka jamaah pun ikut amin. Harus berbarengan. Ya, itu. Karena kalau bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka doa kita, maksud dan tujuan kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidaklah suatu kaum, suatu kelompok itu yang sebagian berdoa, kemudian yang sebagian mengaminkannya, maka akan dikabulkanlah doa orang-orang tersebut, ya. Yang satu berdoa kemudian diaminkan oleh orang-orang banyak, maka dikabulkanlah doa orang tersebut bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyaklah kita berjamaah, yang sekelompok berdoa dan yang sekelompok lagi mengaminkan, maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini jadi kemudian wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surah sesudah Fatihah, ya. Membaca surah sesudah membaca suratul Fatihah itu sunnah hukumnya, ya. Misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kemudian imam tadi lupa membaca ayat, kemudian dia langsung takbir, Allahu Akbar. Nah itu, ya. Makmum juga ikut imam, ya. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim misalkan, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu sunnah, ya. Baca surah atau baca ayat sesudah suratul Fatihah itu sunnah hukumnya, tidak harus diganti dengan sujud sahwi, ya. Jadi boleh jadi kita membaca, misalkan baca suratul Fatihah satu ayat, misalkan boleh saja, terserah kita, ya. Misalkan habis amin, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, langsung ruku imam, Allahu Akbar, boleh seperti itu, ya. Itu boleh, ya. Itu sunnah. Jadi itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesunahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala, lebih baik kita baca surah, ya. Karena kedudukan surah dengan ayat itu masih tinggilah kedudukan surat. Walaupun dia pendek, masih tinggilah kedudukannya surat daripada ayat. Ayat misalkan 10 ayat, misalkan ayat dari suratul Baqarah, misalkan 10 ayat, itu masih 10 ayat, belum satu surat. Tapi kalau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walaupun sedikit, itu suatu surah, kedudukannya lebih tinggilah surah daripada ayat, ya, walaupun sedikit. Kalau ayat walaupun panjang, misalkan itu satu surat. Kalau Sabbihisma rabbikal a'la, misalkan sampai akhir, itu satu surat. Misalkan ayat-ayat yang lain, apa surah Luqman atau surah Dzariyat misalkan, itu. Tapi itu tidak jadi masalah, ya, itu tidak jadi masalah. Tapi soal kedudukan dalam Quran, tinggilah surat daripada ayat. Terserah
kita kalau untuk menguji hafalan kita, ya, karena lebih khusyuk dibawa untuk melakukan sholat, ya, kalau kita untuk menguji hafalan kita, ya, karena di dalam sholat itulah kita sedang dalam keadaan khusyuk. Kalau kita sedang ngobrol, apalagi kita sedang rame-rame banyak orang, kan kadang-kadang hafalan kita lupa. Jadi di dalam sholat itulah apa yang kita hafal, ya, kita bisa dibaca dengan jelas, misalkan bisa diterawang, misalkan itu kan hafalan untuk menguji hafalan kita, ya itu. Jadi sunnah termasuk hukumnya membaca surah sesudah suratul Fatihah. Kemudian wat-takbiratu 'indal khafdi war-raf'i wa qawlu sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Jadi takbir ketika ruku itu pun termasuk sunnah. Kemudian bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya itu termasuk sunnah, ya termasuk sunnah, ya misalkan kita ruku kemudian bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, itu termasuk sunnah, ya. Jadi sunnah hayat ini tidak harus diganti dengan sujud sahwi apabila kita ketinggalan. Apabila kita lupa tidak membaca tadi seperti tadi, ya itu tidak bermasalah, ya. Kemudian wat tasbihu fir ruku'i was sujudi, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca tasbih di dalam ruku dan sujud itu juga termasuk sunnah, ya. Ruku kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah itu bacaan itu adalah sunnah. Mana yang rukunnya? Yang rukunnya adalah rukuknya itu. Kita ruku itu termasuk rukun. Yang sujudnya itulah yang rukunnya, ya. Kalau soal bacaan itu sunnah, ya sunnah. Jadi subhana rabbiyal a'la itu wa bihamdihi itu termasuk sunnah. Misalkan kasarnya tidak dibaca, sah salat kita. Walaupun tidak dibaca subhana rabbiyal a'la, ya kita melo-melo imam misalkan, sah salat kita karena yang rukun itu rukuknya, yang rukunnya itu dalam sujudnya itulah, ya. Tapi kita ingin mendapatkan yang lebih, mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi minimal 3 kali, ya. Paling banyak 10 kali boleh, ya 10 kali, ya. Misalkan imamnya masih ruku, imamnya masih sujud, kita sudah selesai 3 kali, jangan diam, baca saja terus subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 10 kali, ya. Kalau misalkan imamnya lama sujudnya, kita baca 3 kali, masih kita baca 5 kali misalkan, kemudian masih kita baca 7 kali, kemudian masih kita baca 10 kali, ya itu. Karena apa? Itu termasuk disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca tasbih ketika ruku, membaca tasbih ketika sujud itu termasuk sunnah. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi, ya. Kemudian meletakkan kedua tangan kita atas kedua paha ketika kita sedang duduk, ya. Jadi kalau kita sedang tahiyat awal itu, maka kita harus meletakkan kedua tangan kita itu di paha kita, ya, letakkan kedua tangan kita, ya. Kemudian dengan apa?
dengan yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illa al-musabbihata fa innahu yusiru biha. Jadi kalau kita duduk tahiyat awal, hendaklah kita letakkan tangan kita ini di paha kita, kecuali tangan kita ini yang kanan digenggam, ya, tangan kita digenggam tangan kita, illal musabbihata, kecuali telunjuk kita, ya, kecuali telunjuk kita. Kalau yang sebelah kiri kita kembangkan, jari kita babarkan, jam sutu dibabarkan, ya. Tapi kalau tangan kanan hendaklah digenggam, kecuali jari telunjuk kita jangan digenggam galau-galau, ya, jangan digenggam, ya. Genggam, ya, kecuali telunjuk kita, ya. Terserah, nah nunjuk terus langsung, ya. Tapi kalau menurut keterangan di sini, ya, apabila kita sampai kalimat illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, baru gerakan, ya, baru gerakan telunjuk tadi. Artinya mulai telunjuk kita gerakan, ya, itu. Jadi pertama awalnya seperti ini, ya. Ya, setelah kita membaca syahadat dalam tahiyat itu, asyhadu an la ilaha illallah, baru telunjuk diangkat. Ya, itu ini menurut keterangan yang ada di sini, ya, menurut keterangan. Tetapi ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah hukumnya. Kenapa maksudnya kita gerakan? Kalau dalam ini maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang satu. Ya. Ada lagi perbedaan yang bergerak-gerak terus. Jadi setiap tahiyat, ya, dari mulai sampai akhir, tangannya, telunjuknya digerak-gerakan terus. Ya, ya, digerakkan terus. Itu maksudnya ini Allah itu maha hidup, katanya. Allah itu hidup. Ya, itu maha hidup. Ya. Kalau kita yang sekali telunjuk, itu maksudnya Allah itu satu. Allah itu satu. Ya, itu. Tapi tidak jadi masalah. Ya, karena semua itu ada sumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menurut di dalam kitab ini hukumnya makruh kalau digerak-gerakkan tangan kita. Makruh, tidak boleh. Ya. Makruh, karena apa? Mengganggu orang yang sebelah kita, ya, makruh itu. Kalau menurut mazhab kita. Jadi kalau digerak-gerakkan tangannya apa dari telunjuknya itu makruh, ya, itu. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i seperti itulah, ya, hendaklah tangan kita digenggam kecuali telunjuk kita, dan apabila sampai kalimat illallah lalu kita gerakkan telunjuk kita, ya, itu sampai akhir. Nah, itu termasuk sunnah juga, ya, sunnah. Kemudian duduk iftiras itu juga termasuk sunnah. Artinya apa? Setiap rakaat itu kita jangan langsung tegak, duduk terlebih dahulu, istirahat, duduk istirahat. Maksudnya, ya, duduk istirahat, maksudnya itu termasuk sunnah, ya. Jadi sholat ini sebetulnya harus dicontohkan, ya. Yang namanya duduk istirahat itu seperti ini. Misalkan rakaat yang pertama, ini rakaat yang pertama, habis sujud, misalkan habis sujud hendak bangun, jadi kita itu tidak bangun terus langsung duduk seperti ini dulu baru, ya, seperti itu, ya, tidak seperti habis sujud langsung misalkan, nah, Allahu Akbar, nah, langsung, ya, itu yang namanya langsung. Tapi yang namanya duduk istirahat itu seperti tadi, habis sujud duduk dulu baru Allah, itu, ya, itu namanya duduk istirahat dulu, ya, itu sunnah, hukumnya sunnah.
Itu sunnah hukumnya. Tidak juga tidak jadi masalah. Ya, jangan salah paham. Ya, tidak juga tidak jadi masalah. Tapi kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sholatnya ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka contohlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk di akhir tahiyat itu juga termasuk sunnah. Ya, itu termasuk sunnah. Dan yang terakhir wa taslimatus tsaniyah, ucapan salam yang kedua itu termasuk sunnah. Yang rukun adalah yang pertama. Yang rukun itu yang pertama. Misalkan assalamualaikum warahmatullah, ya, itu yang rukun, yang pertama. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah, ya. Jadi yang pertama itu yang rukun, ya, yang harus kita kerjakan, ya. Karena kalau tidak dikerjakan maka batallah sholat kita. Kalau salam yang kedua maka itu sunnah, tidak juga tidak bermasalah. Maka kita mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah, dan mana yang sunnah yang sangat dikuatkan, yang harus diganti dengan sujud sahwi. Kita harus tahu. Jadi kalau kita sudah tahu, enak, ya. Apabila ada kesalahan, karena kita manusia itu kan kadang-kadang sering lupa. Apakah jumlah rakaat kita, karena kita banyak pikiran, entah mikiri anak kita, entah mikiri istri kita, entah mikiri siapa, kita sedang sholat, kadang lupa kan, apakah mikiri gawean kita misalkan, nah apakah sudah berapa rakaat, lupa. Nah kalau kita sudah tahu ilmunya kan enak, langsung sholat terus kan, diganti nanti di akhirnya dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang tidak tahu ilmunya, bubar sholatnya kan, ya. Imam misalkan, makanya seorang imam dia harus mengerti tentang masalah ilmu sholat, ya, itu yang paling utama. Kalau ilmu-ilmu lain terserahlah, ya. Yang penting bacaan dia bagus, ya. Kemudian dia mengerti tentang ilmu tentang sholat. Kalau tentang ilmu-ilmu yang lain itu tidak jadi inilah. Yang penting dalam ilmu sholatnya dulu dia mengerti mana yang rukun, mana yang fardu, misalkan mana yang sunnah, dia mengetahui. Ya itu. Jadi kalau jadi imam harus mengerti. Apabila ada kesalahan maka dia bisa menutupnya, misalkan dalam hal yang sunnah. Ya itu harus mengerti baik dalam ilmu tentang sholat atau tentang wudu dan lain sebagainya. Itu harus mengerti kalau jadi imam. Makanya orang yang jadi imam itu adalah orang yang dia bacaannya bagus, kemudian dia berilmu, memahami ilmu fikih, terutama tentang ilmu tentang sholat. Itu baik, ya. Kalau ilmu-ilmu lain-lain tidak penting. Kalau untuk dalam sholat ini misalkan, kalau tidak ada lagi yang lain, misalkan tidak ada imam yang lain, tidak ada ilmu tidak ada yang berilmu lainnya misalkan, itu yang penting memahami. Baik, karena waktu kita sudah masuk dalam waktu isya, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah.